proses kebakaran di sini. Ya. Pukul 10, ini sebelum terjadinya kebakaran, tersangka yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, potensial suspek itu F. Simamora, yang bos itu dan kubakar rumahnya. Jadi tanggal 30 Oktober pukul 10.00 sudah ada perencanaan dari tersangka pembakaran FA. Kemudian lompat ke tanggal 4-nya November, itu adalah waktu terjadinya tindak pidana. 07.00 tersangka pergi dari rumahnya. 7.30 tersangka membeli Pertalite di Pertamini Delitua. 07.30. Kemudian 08.30 tersangka berangkat ke PM Pengadilan Negeri, minum kopi dan menemui security atas nama DP. Tersangka memantau keberadaannya Pak Hakim ada di mana. 9.30 tersangka berangkat dari Pengadilan Negeri Medan menuju komplek THI, yaitu adalah TKP tersebut. 10.07 nah, tersangka memantau TKP dari titik belakang tadi yang saya sebutkan tadi, pidana pembakaran. Memantau dan kembali lagi ke jalan besar. 10.15 tersangka berhenti ya di CCTV tadi, kemudian masuk langsung ke TKP. Lanjut jam terhadap korban. Tersangka pembakaran FA adalah tersangka yang paling kiri sini. Lanjut. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini. Waktu tersangka membakar, saya akan jelaskan. Di sini penyidik melakukan simulasi yang dilakukan oleh tersangka itu sendiri. Kami ingin melihat cocok tidak durasi waktu 15 menit ini dengan tersangka membakar dengan barang-barang pengganti. Kami menempatkan ada lemari dan baju-baju digantung di dalamnya sesuai dengan aslinya. Silakan. Kok tutup nggak sampai itu? Itu ya enggak? Itu tutup. Tutup ya? Betul. Faktanya pintu lemari ditutup setelah dibakar. Posisi di 1 menit 36 detik, posisi api sudah sebesar ini kemudian di sini. Di 5 menit api sudah hampir membakar seluruh lemari kemudian di sini. Jadi kemudian di pukul 12 menit untuk lemari, tiang-tiang lemari sudah roboh kemudian. 12 menit berarti tanpa akselerasi itu tanpa bahan-bahan yang mempercepat kebakaran seperti Pertalite atau lain-lainnya. 10.32 tersangka keluar dari komplek. Jadi 15 menit ini masuk waktunya dengan 12 menit membakar sampai dengan lanjut. Nah, di sini saya gambarkan bahwa foto tersangka dan barang bukti yang digunakan. Nanti tersangka persiapkan dimasukkan tim petugas. Dilihat sebelah kiri, ini adalah foto tersangka pada saat menggunakan perlengkapannya dari helm, baju, tas sandang, celana, sepatu,
motor, semuanya tim berhasil mengamankan dan menyitanya. Kemudian inilah foto tersangkanya. Perannya adalah dengan sengaja dan berencana membakar. Tersangka dipersiapkan masuk dengan kepala motor menghadap pintu masuk komplek. Ada dua pintu, satu pintu garasi dan satu pintu kecil. Tersangka yang dimakan mantan supir korban. Saya ulangi, dia merupakan mantan supir korban yang sudah tidak bekerja lagi. Sehingga tersangka mengetahui selak-beluk yang ada di komplek dan yang ada di rumah. Selama 3 tahun terakhir dan bahkan lebih yang bersangkutan sudah kerja. Di rak sepatu ada pintu masuk utama 2 jenis pintu. Yang di depan adalah pintu besi, yang di belakangnya adalah lapis kedua adalah pintu kayu. Fakta ditemukan pintu besi tidak dikunci, sehingga tersangka membuka pintu kayu dengan kunci rumah yang ditinggalkan oleh istri korban. Kemudian tersangka masuk pintu sliding. Disinilah masuk ke area kamar. Nanti saya jelaskan di area kamar. Lanjut. Nah, ini adalah area kamarnya. Tersangka mencongkel pintu kamar yang dikunci dengan obeng yang dibawa dan sudah dipersiapkan ada di depan sana. Begitu masuk, tersangka langsung menuju lemari pakaian milik istri korban. Tadi sudah diperagakan, ini contohnya. Membuka bagian sebelah kiri. Setelah dibuka, nggak dikunci pintunya. Kemudian membuka yang di sebelah kanannya, ada laci yang terkunci dan dibuka kembali dengan obeng. Disitulah adanya perhiasan milik istri korban ada di depan situ yang berhasil didapat oleh tersangka, dipindahkan ke tempat tidur karena tersangka bawa tas lempang. Isi tas lempang dikeluarkan, salah satunya adalah pertalite yang ada di botol, dan memasukkan perhiasan yang dicuri ke dalam tas lempangnya. Kemudian dilanjutkan, setelah berhasil mencuri perhiasan, tersangka mengambil tisu bambu yang ada di dekat TV. Kemudian membakar pertama kali di sebelah sini, di bagian pintu, di bagian dalam baju yang digantung. Kemudian dibakar kedua di sebelahnya, dan dibakar ketiga di bawah laci. Kemudian dibakar tempat spring bed di tempat tidur ini dan memastikan terbakar. Tidak cukup dengan itu, ternyata tersangka mengeluarkan pertalite yang dibelinya dengan menyiramkan di area 1, 2, 3, dan sisanya dimasukkan, dilempar ke dalam tempat tidur. Sisa botol dan sisa pertalite dibuang di bawah tempat tidur. Ini disiramkan di meja-meja semua. Dan inilah kondisi kamar setelah terbakar. Lanjut. Tersangka A, tersangka pertama, dari TKP langsung menuju toko emas Barus, menjual emas
menjual perhiasan hasil curian tanpa surat senilai 25 juta rupiah berhasil dijual, 25 juta rupiah, dan tersangka 1 menghubungi tersangka 2 Simamora dan tersangka 2 untuk bertemu di SPBU sambil menanyakan situasi rumah Pak Hakim dan memberikan uang jajan sebanyak 5 juta untuk tutup mulut. 6 November 2025, tersangka 1 menjual kembali perhiasan hasil pencuriannya di Simpang Limun bersama tersangka 2. Hasil penjualannya sebanyak 35 juta rupiah dan memberikan kepada tersangka 2 sebesar 10 juta. 8 November, tersangka 1 menjual perhiasan hasil curiannya ke toko Barus, berarti sudah 2 kali dia jual di toko emas tersebut, tanpa surat juga, perhiasan itu tanpa surat, dengan menerima uang 60 juta rupiah. Tersangka 1 dari hasil penjualan, hasil rampokannya, hasil penjualannya, membeli sepeda motor seharga 9.200.000, sepeda motor baru. Kemudian 10 November, tersangka 1 bersama tersangka 3 ya, bersama tersangka 3 menjual perhiasan yang dicuri ke toko Mas Munte tanpa surat juga. Bisa dilihat di situ, tersangka 3 terekam CCTV dan baju pada saat terekam berhasil kita amankan juga di situ. Tersangka 1 menjual perhiasan ke toko Barus sudah 3 kali, berarti dia menjual di situ seharga 280 juta. Namun demikian meminta untuk dikerjakan menempah kembali menjadi gelang dan cincin sebanyak 75 gram, tetapi belum sempat dijadikan barang. Inilah yang kita sita, emas batangan yang belum ditempah dari toko emas tersebut. 13 November, tersangka 1 bertemu dengan tersangka 2 di SPBU, menyerahkan kembali uang 10 juta sambil menanyakan apakah semuanya aman. Ternyata tersangka 2 itu memiliki kedekatan juga dengan korban Hakim, sehingga tersangka 1 ini sering menanyakan bagaimana perkembangan situasi pasca pembakaran di TKP, bagaimana perkembangan keluarga korban.